سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka siapa-siapa yang melupakan agama, Allah akan bukakan segala pintu kepada mereka, sampai kepada apa yang menjadi cita-cita mereka tercapai. Seketika itu mereka bergembira ria. Pada waktu mereka bergembira ria, Allah jatuhkan azab kepada mereka. Lalu mereka itu putus asa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-An'am ayat 44. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah zuhur rahimakumullah, kita manusia butuh petunjuk. Oleh karena itu, bukti kita butuh petunjuk itu, maka minimal 17 kali sehari semalam kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Ini menandakan bahwa kita butuh. Maka dengan demikian kita sendiri kembali mengingat petunjuk itu adalah, Syekh Muhammad Abduh menjelaskan, ad-dilalatu bilutfin ala ma yusala ilal matlub. Hidayah itu adalah suatu petunjuk halus yang menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Kita ulangi, hidayah atau petunjuk itu adalah suatu petunjuk halus yang menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Tujuan yang mana? Tujuan yang baik. Cara mendapatkannya bagaimana? Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh agama. Sampai mereka kepada tujuannya itu, maka namanya mereka mendapat petunjuk Allah. Kalau boleh kita gambarkan, hidayah atau petunjuk itu bagaikan seseorang yang berjalan di tengah malam gelap gulita. Pada waktu itu tidak tahu arah jalan mana yang akan ditempuh. Tapi saat itu datang kilat menyambar. Dengan kilat secuil itu menentukan arah perjalanan kita. Mereka sampai kepada tujuannya, itu namanya adalah
hidayah atau petunjuk Allah. Sebaliknya, tujuannya baik tapi cara mendapatkannya tidak baik, mereka sampai juga. Itu bukan namanya hidayah, namanya adalah dilalah, disesatkan Allah. Artinya, keberhasilan yang mereka dapatkan dengan cara yang tidak benar, mereka akan menjadikan kesombongan dirinya terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka tidak menyadarkan bahwa itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kita hormati, berbahagialah orang-orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan dengan usaha yang semaksimal mungkin, kemudian dia berusaha itu menghasilkan sesuai dengan tujuannya, mereka mendapatkan hidayah Allah. Dan perlu diingat, sesuatu tujuan yang baik tapi cara mendapatkannya tidak baik, mereka tetap berhasil, maka itu bukan namanya mendapatkan hidayah, tapi namanya dilalah, disesatkan Allah. Kalau ini yang mereka dapatkan, namanya di dalam agama adalah istidraj, mempertinggi tempat jatuh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah fa iza hum mublisun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan baca Al-An'am ayat 44. Kata Allah, maka siapa-siapa yang melupa-lupakan agama. Siapa orang-orang yang melupa-lupakan agama? Biasanya orang-orang yang melupa-lupakan agama itu orang tahu apa orang yang tidak tahu? Orang tahu. Orang yang melupa-lupakan agama itu sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Maka siapa-siapa yang melupa-lupakan agama, Allah akan bukakan segala pintu kepada mereka. Sebutlah pintu apa saja. Nan elok dibukaan, nan buruk dibukaan. Ibadahnya luar biasa, kebohongannya luar biasa. Ibadahnya luar biasa, kemunafikannya luar biasa. Cara-cara kebaikannya luar biasa, kemaksiatannya juga luar biasa. Namun kadang-kadang dengan jalan-jalan yang tidak benar dia mencapai tujuan yang baik, mereka tetap sampai. Tapi namanya bukan mereka mendapatkan petunjuk, tapi mendapatkan dilalah atau yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan Allah bukakan kepada mereka pintu itu? Sampai kepada apa yang menjadi cita-cita mereka tercapai. Aku ibu-ibu, bapak-bapak, untuk mencapai cita-citanya kadang-kadang samoyo cerita orang memanjek batang pinang. Ba memanjek batang pinang, kaki kawan bailon, kuduk kawan bapijaan, dan pokok tujuan sampai. Apakah itu tersiksa, apakah itu orang teraniaya, dia tidak mau tahu, dan pokok sampai. Allah bukakan seluas-luasnya kepada mereka. Sampai kapan? Sampai mereka mendapatkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Setelah mereka mendapatkan cita-cita mereka, pada waktu itu mereka bergembira ria. Seketika mereka bergembira ria, Allah jatuhkan azab kepada mereka. Fa iza hum mublisun, maka mereka itu putus asa. Orang-orang yang putus asa adalah orang-orang yang sesat. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang kita muliakan, mudah-mudahan kita akan menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan petunjuknya. Mana orang-orang yang akan selalu diberikan petunjuk oleh Allah?
orang-orang itu menjadikan semua aktivitasnya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana orang-orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, satu sisi mereka beribadah kepada Allah, di sisi lain mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadilah mereka orang-orang yang sesat. Moga-moga kita hamba Allah menjadi hamba Allah yang mendapat petunjuk dan kiranya terhindar dari manusia-manusia yang disesatkan Allah. Moga-moga ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.